Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas dasar rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian menyambungnya dengan sholat tarawih. Semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan. Pada malam hari ini, malam 28 hari apa jemaah? Kalau harinya hari Selasa, malamnya malam Rebu. Kadangkala orang yang iktikaf itu lupa sama hari. Yang dia ingat cuma satu hari, Idul Fitri. Kapan Idul Fitri? Alhamdulillah kita masuk ke surah Az-Zalzalah. Surat ini seperti surat yang sebelumnya, yaitu surat Madaniyah. Kita sudah sebutkan bahwasanya di juz amma ini ada 3 surat Madaniyah. Yang pertama adalah Al-Bayyinah, yang kedua Az-Zalzalah, yang ketiga Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Baik. Surat ini walaupun turun di Madinah, tapi surat ini tetap berkaitan dengan hari kiamat. Berkaitan dengan hari kebangkitan. Ini menandakan bahwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal kali beliau berdakwah di Mekah sampai ke Madinah pun tetap penekanan adalah keyakinan dia dengan adanya hari hisab, dengan adanya hari pembalasan. Ana tadi habis ngisi di lapas Jember. Ana berjumpa dengan saudara-saudara kita yang mungkin terjebak dalam kriminal. Dan ana bisa melihat betapa nyamannya penjara di dunia ini. Tadi habis berbuka bersama, kita mau pulang, itu tahanan di luar di halaman ngobrol sambil merokok, yang ini sambil makan cemilan. Anak ngomong sama kalapasnya, "Bapak," anak ngomong, "Iya Ustaz, apa Ustaz?" kata dia. "Di sini tahanan nggak ada yang disiksa," kata. Soalnya Anda berpikir nanti kalau masuk neraka itu semuanya siksaan jemaah. Nggak ada duduk, tiduran, ngobrol gitu ya. Penghuni neraka pada bikin kopi bareng. Nggak ada jemaah. Wallahi sahih. Yang di sini subhanallah. Makanya Allah mengatakan azab dunia ini jauh rendah sekali. Ringan sekali. Tapi paling tidak Anda sampaikan kepada tahanan tadi bahwa antum sudah merasakan, membuktikan sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Artinya orang yang dipenjara walaupun ada beberapa keringanan buat mereka, tetap dia dipenjara. Ada aturan. Jam sekian harus tidur. Jam sekian harus bangun. Jam sekian boleh makan. Seperti itu kira. Baik, kembali kepada surat Az-Zalzalah yang merupakan surah Madaniyah. Disebutkan bahwasanya surat ini diturunkan sesudah surah An-Nisa. Setelah urusan pembagian warisan, turun ayat Zalzalah. Agar kembali orang tahu dan sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Allah mengatakan apabila bunyi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sebagai tanda kiamat.
di mana semuanya akan hancur. Ya, berapa gempa terbesar di Indonesia ini jemaah? Skala apa? Skala Richter. Iyalah ukuran gempa itu ya. Itu berapa paling besar? Berapa? 9,2. Kira-kira kalau 19,2 apa yang akan terjadi? Allah insyaallah. Ketika Gunung Krakatau meletus, itu disebutkan goncangannya dirasakan sepertiga bumi. Itu merasakan. Padahal cuma satu gunung. Bagaimana kalau semua gunung meletus? Digoncangkan semua. Kadangkala kita di Jember itu merasakan sedikit goncangan, padahal yang gempa di Malang. Kadangkala gempanya itu ada di dasar lautan, yang sedalam berapa kilometer itu kita merasakan, tapi nggak besar sih. Tapi bakal terjadi goncangan yang dahsyat, yang semua akan runtuh. Jangan rumah, jangan bangunan, gunung pun akan menjadi debu berterbangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tuh ayat yang pertama, peristiwa terjadinya kiamat. Ditiupkan sangkakala yang pertama. Kemudian ayat yang kedua berkaitan dengan tiupan Israfil yang kedua. Ketika dibangkitkan orang dari kuburnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung. Yang paling banyak beban di bumi itu kita manusia, yang akan dimakamkan di sana, dibangkitkan kembali. Kemudian dikeluarkan kunuzah, harta-harta yang tersimpan di bumi. Kenapa dikeluarkan kembali pada hari kiamat? Apa tujuannya? Kan sudah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqi'ul ardu afladha kabidiha, amsal al-ustuwan min adh-dhahabi wal fiddah." Belahan hati, belahan jantungnya, sesuatu yang disukai manusia itu akan dimuntahkan seperti tiang-tiang itu emas dan perak. Antum sekarang kalau nemu emas 1 kilo, apa yang antum akan lakukan? Allahu Akbar, bahagianya antum. Bagaimana kalau yang antum temukan emas 1 tiang ini? Kira-kira antum ikut iktikaf di masjid ini? Nanti itu akan dimunculkan. Sehingga kata Nabi SAW, fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu. Maka orang yang pernah membunuh di dunia ketika melihat itu emas, gara-gara ini aku membunuh, kata dia. Harta. Kebanyakan orang membunuh, ya, kalau nggak harta, dendam pribadi, dan kebanyakan di antara mereka adalah harta. Wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu rahimi. Datang orang yang memutuskan rahimnya. Melihat emas, melihat perak begitu banyaknya, orang yang memutuskan rahimnya mengatakan, gara-gara ini aku memutuskan silaturahim. Dan kita lihat berapa banyak kakak beradik di dunia ini yang tidak bertegur sapa. Kenapa? Gara-gara dunia. Berapa banyak keponakan dengan pamannya tidak bertegur sapa. Wallahi jemaah, anak ingat seorang teman cerita, Ustaz, kita ini bersaudara, kita punya kakak paling besar. Karena pada waktu ayah meninggal dunia kita masih kecil-kecil, yang nguasain harta itu kakak. Kita minta dibagikan, anak punya adik-adik perempuan, mereka butuh, tapi nggak dibagi-bagi sama kakak. Suatu hari Ustaz, anak datang dari Jakarta ke Malang, ke rumah kakak. Anak datang ke sana, ketuk pintu rumah.
Anaknya keluar, keponakan dia. Dia mengatakan bapak nggak ada. Pamannya tidak disuruh masuk, datang dari Jakarta. Tidak disuruh duduk, silahkan paman, duduk dulu, abah lagi keluar, enggak. Mengatakan abah nggak ada, nggak dipersilahkan untuk masuk. Akhirnya si adik ini keluar rumah, dia nunggu di jalan. Bener nggak kakaknya itu nggak ada? Karena dia lihat mobilnya ada. Dapat berapa menit kakaknya keluar dengan mobilnya dan sang adik melihat kakaknya dan tidak ditegur sama sekali. Gara-gara apa? Warisan. Bumi akan memuntahkan itu emas-emas dan ternyata nggak ada artinya. Tapi Allah ingin menunjukkan, engkau memutuskan rahim gara-gara ini dan tidak berguna sebenarnya. Apa gunanya? Mayanfa. Wa yaji'u sariq fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Orang yang mencuri mengatakan gara-gara ini tanganku dipotong. Thumma la yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Thumma yada'unahu. Afwan. Thumma yada'unahu. Kemudian orang ini dibangkitkan dari kuburnya melihat emas bergelimpangan seperti tiang-tiang. Apakah mereka mau ambil jemaah? Tidak ada. Ditinggal semuanya. Tidak ada satupun yang diambil sama mereka. Mereka berangkat menuju padang mahsyar. Dalam kondisi mata mereka terbelalak. Dan mereka ketakutan, tunduk penuh kehinaan. Itu firman Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini akan memuntahkan apa yang di dalamnya. Wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ada apa ini sebenarnya? Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Adapun orang-orang yang beriman tahu ini saatnya dibangkitkan. Mereka sedang menuju Allah Jalla Jalla. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang berita-berita, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Bumi akan menjadi saksi. Antum sholat di sini, tempat itu akan menjadi saksi buat antum. Selain yang menjadi saksi, tubuhnya akan menjadi saksi, bumi pun akan menjadi saksi. Tempat-tempat yang antum pernah menginjakkan kaki di sana, antum lalui tempat tersebut untuk ketaatan, dia akan menjadi saksi. Untuk keburukan dia akan menjadi saksi. Di sini jamaah, kenapa dianjurkan sholat sunnah itu untuk dipisahkan dari sholat fardu? Dianjurkan dalam riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan idza shallaital jum'ah fala tasilha bi salatin. Kalau engkau salat Jumat jangan disambung dengan salat sunnah. Salat Jumat ini. Hatta takallam au takhruj, sampai engkau berbicara atau engkau keluar. Ini memisahkannya dengan berbicara atau keluar. Keluar artinya salat di halaman, di teras, atau salat di rumah, dan itu lebih mulia. Makanya dianjurkan salat sunnah itu di rumah, tidak di masjid dan tidak di tempat yang engkau tadi sholat di sana. Tapi kalau engkau mau sholat di sana, udah ngobrol sama temennya nggak ada masalah. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kami untuk melakukan itu. An la tu salatun bi salatin hatta natakallam aw nakhruj. Kita nggak boleh menyambung sholat dengan sholat sunnah sampai kita berbicara atau kita keluar. Di sini para ulama mengatakan, Ar-Ramli di kitab Nihayatul Muhtaj dia mengatakan wa yusannu ayyantaqila lin-nafli awil fardi min mawdi'i fardi aw nafli. Dan dianjurkan untuk berpindah ketika sholat sunnah atau ketika sholat fardu. Sholat sunnah berpindah dari tempat sholat fardu berpindah
dari tempat sholat sunnah yang dia sholat di sana. Taksiran lima wadhi'is sujud. Salah satu hikmahnya adalah untuk memperbanyak tempat sujud kita. Bukan cuma di situ sujud kita. Kita tadi sholat di sana. Terus ketika sholat fardu antum maju umpamanya. Atau bergeser. Untuk memperbanyak tempat sujud. Fa innaha tashhad lahu. Karena tempat sujud itu, bumi itu akan menjadi saksi buat dia. Walima fihi min ihya'il biqa bil ibadah. Dan ini juga termasuk kita menghidupkan tempat-tempat dengan ibadah. Jadi antum yang punya kantor umpamanya, sholat fardu di sini, sholat sunnahnya di kantornya, sholat di sana, sholat duha di sana umpamanya, untuk memperbanyak saksi-saksi dan menghidupkan tempat itu sebagai tempat ibadah. Fa in lam yantaqil ila maudin akhar fasil bi kalami insani. Tapi kalau engkau nggak mau berpindah, paling tidak engkau memutuskan antara sholat sunnah dengan sholat fardu, atau sholat fardu dengan sholat sunnah, itu dengan kalam, dengan berbicara. Artinya antum kadangkala habis sholat sunnah, di sebelah antum ada orang. Antum habis sholat sunnah, assalamualaikum, kif halak, gimana kabarnya? Setelah itu antum mau sholat di tempat itu nggak ada masalah. Ini dianjurkan seperti itu. Jadi ingat, bumi ini akan menginformasikan tentang apa peristiwa yang terjadi di atas dia. Langkah-langkah kita itu akan dicatat. Orang yang berangkat dari rumahnya ke masjid, itu langkah-langkahnya akan dicatat. Dan bumi yang dia pijak pun akan menjadi saksi buat dia. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Allah sudah perintahkan kepada bumi. Bumi pun bisa berbicara nanti. Jangan bumi, tangan kita pun akan berbicara. Kulit kita pun akan berbicara. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Mereka menuju ke tempat hisab. Dan kita tahu orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalan dia. Yang mati dalam kondisi berihram, dia akan dibangkitkan dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa orang yang mati dalam kondisi berihram nggak boleh ditutup wajahnya, tutup kepalanya, nggak boleh kena parfum? Karena kata Nabi SAW dalam kehidupan ini, orang yang mencuri, orang yang ngambil tanahnya orang, pindah patok, dia akan angkat itu jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Allah mengatakan yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Mereka dibangkitkan dari kuburnya bermacam-macam sesuai dengan amalan mereka. Dan pada waktu itu ketahuan. Kata Nabi SAW, jangan sampai aku melihat salah seorang di antara kalian gendong onta, gendong kambing. Bayangkan menuju ke padang mahsyar dia gendong kambing. Kambing itu mengembek. Orang-orang ngelihat ini yang nyuri kambingnya fulan, ini yang ngambil kambingnya fulan. Maka jangan sampai Allah ya jamaah. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua dipamerkan, ditunjukkan semua. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Maka berusaha kita untuk muncul keluar dari kubur kita dengan amalan yang indah. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Tunjukkan. Jadi mulai jalan sudah nampak. Secara umum orang yang soleh wajahnya ceria, putih. Orang yang banyak dosa hitam, gelap. Lalu Allah katakan bagaimana proses penghitungan itu. Bagaimana orang melihat balasan buat dia. Apakah balasan itu untuk amalan-amalan yang besar saja? Enggak. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Zarrah itu apa jemaah? Apa zarrah? Debu, seperti debu. Iya, sebagian menerjemahkannya atom.
debu yang kecil. Zarrah itu sebenarnya namlah saghirah. Zarrah itu semut kecil. Antum pernah ada semut yang kecil yang kadangkala dia itu bisa masuk ke toples, antum nggak tahu lewat mana dia masuk. Kecil-kecil, dan kalau jalan di tangan antum mungkin nggak berasa, tapi nanti antum akan melihat amalan seberat itu pun antum akan melihat. Subhanallah jemaah. Makanya jangan meremehkan perbuatan baik. Bagaimana seorang wanita pelacur ngasih minum anjing masuk surga, Allah ampuni dosa-dosa. Bagaimana seorang lelaki yang lewat di jalan mendapati ada ranting yang melintang di jalan itu, dia angkat itu ranting, hanya ranting yang dia angkat, kemudian dia singkirkan, la yu'dhi hadzal muslimin, Allah ampuni dia masuk surga. Maka jemaah, kita nggak tahu tuh amalan mana yang masukkan kita ke surga. Maka jangan meremehkan sekecil apapun. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah. Oleh karena itu kalau antum lagi makan bersama atau lagi ngantri nih sahur berbuka, tahu-tahu orang di belakang antum nggak dapat. Tergantung amalnya, Mas. Tergantung amalnya, nggak ada aja. Bukan tergantung amal pembagian dunia, masalah rizki. Ada orang yang amalnya banyak, rizkinya sedikit. Tapi kalau di akhirat tergantung amalnya. Nanti, ketika antum melihat itu, seharusnya antum panggil, Mas, antum bareng sama anak. Bismillah, ta'al, duduk sini. Kita berdua. Wallah, mungkin ini yang memasukkan antum ke surga. Mungkin ini yang menyelamatkan antum dari api neraka. Maka jangan meremehkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini ayat benar-benar menganjurkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Sebesar apapun lakukan kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah engkau meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar berjumpa dengan temannya dengan wajah yang berseri-seri. Antum mikir, emangnya dapat pahala, Ustaz? Subhanallah. Antum kalau merengut sama orang lain, orang ngelihat antum itu sudah, aduh dah enak. Kenapa antum tidak tersenyum? Maka berusaha untuk beramal soleh. Begitu pula kita menjauhi amal buruk. Sekecil apapun, nanti antum akan lihat balasannya. Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah pun, dia akan melihatnya, akan mendapatkan balasan. Maka Allah akan letakkan timbangan neraca yang adil. Semua bisa ditimbang. Sekarang antum kalau pakai timbangan di pasar, bisa nggak nimbang anting 1 gram? Datang ke pasar, jualan sayur, Pak, afwan, mau nimbang anting saya, Pak. Diketawain antum. Timbangan yang ada, ya mungkin sekarang ada timbangan yang sangat sensitif. Timbangan yang ada di mana? Di toko emas. Yang dia gram-graman. Coba antum berangkat, bawa semut. Assalamualaikum, Mas. Iya. Maaf, Mas, saya mau nyoba nimbang ini, Mas. Semut yang kecil itu, dia akan lewat tidak terdeteksi beratnya. Tapi pada hari kiamat antum akan melihatnya. Maka keburukan dan kebaikan kita akan melihatnya. Maka persiapkan buat kita untuk beramal kebajikan. Baik, kita lanjutkan ke surah Al-Adiyat. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Al-Adiyat sudah surat Makkiyah dan disebutkan surat ini turun setelah surat Al-Asr. Wal Asr. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha,
falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Di sini Allah bersumpah lagi. Allah bersumpah demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, sambil suara nafasnya terdengar. Itu kuda lari kencang ketika berperang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Sekali lagi, Allah bersumpah semau Allah. Tapi memang kuda memiliki kedudukan yang tinggi di bangsa Arab, termasuk harta yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal. Dan sampai hari ini pun jamaah, kuda yang bagus-bagus itu pun mahal sekali. Kuda yang bisa lari kencang itu mahal, tidak seperti kuda biasa. Falmuriyati qadha. Allah bersumpah demi kuda yang memercikkan api dengan hentakan tapal kakinya. Jadi kuda ketika kencang larinya, dan kita tahu tapal kuda itu ada besinya bawahnya itu. Dengan kencangnya berlari itu, ketika dia lari di atas batu, bebatuan itu akan terpercikkan api. Dan akan tampak apabila gelap. Falmughirati subha. Demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi hari. Karena Rasul SAW biasa ketika beliau hendak menyerang satu kampung, beliau itu tunggu sampai pagi. Kalau terdengar azan, oh berarti mereka muslim, nggak diserang. Dibiarkan sama Nabi SAW. Dan Allah bersumpah demi kuda yang menyerang di pagi hari dengan tiba-tiba, fa'atharna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Kuda itu menerbangkan debu karena larinya yang keras. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Apa isi sumpah? Bersumpah dengan itu, Allah ingin menyebutkan apa sih? Kok harus dengan sumpah seperti itu? Allah mengatakan tentang kita, tentang manusia. Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Kata Allah, sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Rabb. Manusia sombong, sok, nggak tahu diri manusia. Itulah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah Jalla. Dan orang-orang beriman pun kadang-kadang masih terperosok dalam dosa-dosanya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kata Allah, dan sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri keingkaran dirinya. Artinya manusia itu kalau mau duduk mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi, dia akan tahu iya, ana memang ingkar. Coba bayangkan jemaah, dikasih segala nikmat sama Allah, hanya dipinta untuk sholat. Dikasih 360 hari dalam setahun, hanya dipinta 30 hari puasa, 29 hari puasa. Banyak yang nggak puasa. Kenapa sih? Ingkar sama Allah. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itu pun masih banyak yang ingkar. Banyak yang melakukan kesyirikan dalam kehidupan ini. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah mentari, yang kalau malam hari dia tenggelam dan tidak kelihatan, besok pagi baru ketemu Tuhannya lagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya ia sangat cinta kepada harta. Allah menyebutkan harta ini dengan sebutkan al-khair, artinya kebaikan. Harta itu kebaikan. Jadi sejatinya tidak tercela harta tersebut. Harta itu membawa kebaikan. Antum berangkat haji pakai apa? Pakai harta. Bangun masjid ini pakai apa? Emangnya ada orang bangun masjid pakai kereweng? Nggak ada. Pakai fulus ya. Antum beli baju, pakai apa? Pakai fulus. Kita berbuka bersama di sini, pakai duit, pakai duit. Tapi Allah sebutkan nih, Allah sebutkan harta itu khair, kebaikan. Artinya harta itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Dan kehidupan ini berjalan dengan adanya harta. Makanya orang kalau mau mati dianjurkan meninggalkan harta buat anak keturunannya.
Kok bukan diwakafkan semua hartanya? Makanya wasiat nggak boleh. Orang wasiat, saya wasiat 100% harta saya fisabilillah, mati. Apakah semua hartanya disedekahkan di jalan Allah? Enggak. Berapa persen? 30% saja. 30%. Sepertiga. Sepertiga, thuluth hartanya. Karena harta dibutuhkan sama anakmu. La anta dzara warasataka aghnia, engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi cukup, punya harta, khair, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu miskin, alatan yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang. Jadi ingat, harta ini satu kebaikan. Tapi Allah sebutkan di sini, yang jadi masalah itu Allah menyebutkan sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap harta. Tapi ingat, Allah menyebut harta di sini dengan sebutan apa? Al-khair, kebaikan. Karena memang harta bisa membawa kebaikan, dan Nabi SAW mengatakan ni'mal malu saleh fir rajulis saleh. Harta yang baik tuh kalau ada di tangan orang yang soleh. Artinya kita lihatlah jemaah, orang soleh masya Allah nyumbang ini, nyumbang itu. Dan Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lalu Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah ia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Dikeluarkan dia. Jangan dipikir setelah mati selesai bakal dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Wallahi jamaah, sekarang kita mendengarkan kajian. Tadi kita sholat, tapi yang ada dalam dada kita beda-beda. Ada yang menikmatin sujud. Ada yang ketika sujud mikirkan sepeda motornya. Ana parkir di mana tadi ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalan-amalan kita. Ketika kita beramal di dunia, mungkin secara kasat mata sama. Fulan sedekah 10 juta, fulan 10 juta. Secara kasat mata sama-sama 10 juta. Apakah isi hati keduanya sama? Nanti akan kelihatan wa husila ma fis sudur. Ini ikhlas lillahi ta'ala, yang ini pencitraan. Kita mungkin menyimpan dendam dan dengki, nggak ada yang tahu orang. Bakal kelihatan nanti, ditampakkan. Kenapa antum hasud sama fulan? Kenapa antum iri sama fulan? Wallahi ayat ini membuat kita perlu takut mengintrospeksi diri kita. Ya Allah, jangan sampai kita menyimpan di diri kita itu keburukan jemaah. Niat kebaikan lah. Niat untuk berbuat baik. Lalu Allah katakan, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Khabir ini mengetahui secara detail. Allah itu tahu. Dan Allah akan kasih balasan dengan satu tujuan, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh, dan setiap yang kita kerjakan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.